Dan olah TKP kembali digelar pagi tadi saudara di kediaman Kadif Propam di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Ada dua rekan kami yang akan melaporkan secara langsung situasinya. Kita bergabung bersama Dana Paramita dan juga Ramaditya Domas. Kita ke Dana terlebih dahulu. Dana, apakah ada temuan baru yang diungkap oleh polisi? Ya, jadi jika dalam olah TKP semalam menghasilkan 2 unit koper, namun dalam TKP lanjutan pagi hari ini kami tidak melihat adanya tim penyidik yang membawa barang atau sesuatu dari dalam lokasi baku tembak antara Brigadir J dan juga Barada A. Olah TKP ini tadi berlangsung selama kurang lebih 1 jam, dimulai sekitar pukul 9 pagi hingga pukul 10 pagi hari tadi. Sayangnya, olah TKP tadi berlangsung secara tertutup, bahkan kami awak media ini tidak diperbolehkan untuk mengambil gambar atau visual dari jarak dekat. Tadi ketika olah TKP berlangsung, ini di bagian depan dan juga samping dari rumah Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo, ini sempat terpasang garis polisi, bahkan akses jalan di depan dan juga di samping rumah ini ditutup total. Namun ketika olah TKP ini sudah selesai dilakukan, garis polisi ini terlihat sudah tidak terpasang, namun penjagaan ketat hingga saat ini masih terus dilakukan oleh sejumlah pihak kepolisian. Sebelumnya olah TKP ini juga sudah dilakukan tadi malam sekitar kurang lebih 5 jam dari pukul 8 malam hingga pukul 1 dini hari tadi yang dipimpin langsung oleh Kabar Reskrim. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, dalam olah TKP semalam ini tim Inafis Mabes ini sempat membawa 2 unit koper dari lokasi baku tembak. Kalau berbicara mengenai lingkungan sekitar, sebenarnya kalau saya pantau dari pagi hari tadi, lingkungan sekitar ini tampak tertutup, namun yang pasti tadi warga sekitar sempat terganggu dengan adanya penutupan jalan di bagian depan dan juga samping dari rumah dinas dari Kadif Propam. Sementara demikian Jati. Dana Paramita dari Duren 3 Jakarta Selatan. Nah, saudara, kita tahu penyelidikan kasus baku tembak yang melibatkan 2 ajudan Kadif Propam ini sebelumnya ditangani oleh Polres Jakarta Selatan. Tapi kini diambil alih oleh Mabes Polri untuk dilimpahkan kepada tim gabungan pencari fakta. Kita ke Mabes Polri bersama Ramaditya Domas di sana. Rama, apa sebenarnya menjadi pertimbangan Kapolri hingga kasus ini perlu ditangani tim gabungan pencari fakta? Ya, selamat siang Jati, bahwa memang tepat sekali Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menetapkan dan juga memutuskan membentuk adanya tim khusus, tim gabungan pencari fakta, dan ini dilatar belakangi karena memang adanya isu liar yang marak baik di media sosial maupun di dunia nyata berkaitan dengan bagaimana isu liar yang beredar atas pengungkapan kasus yang terjadi baku tembak antara 2 polisi yang kemarin sempat terjadi. Dan di sisi lain Kapolri juga menegaskan bahwa kasus ini juga pembentukan TGPF ini juga berkaitan dengan bagaimana untuk menjawab keraguan daripada publik atas adanya kasus yang mengakibatkan tewasnya yakni Brigadir J atas tertembak kemarin oleh Barada E, dan ini juga merupakan komitmen daripada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bahwa memang nantinya kasus ini akan diungkap secara akuntabel, transparan dan juga terbuka kepada semua publik, yang juga dalam tim khusus ini langsung dipimpin oleh Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono, juga Kabar Reskrim yakni Komjen Pol Agus Andrianto, yang nantinya mereka akan menggandeng unsur eksternal baik dari Kompolnas dan juga Komnas HAM untuk mengusut semua kasus yang ada. Dan juga sejauh ini Jati, kami juga belum mendapatkan berkaitan dengan bagaimana update daripada hasil olah TKP tadi malam, yang sejauh ini kami awak media masih menantikan apakah memang update ini akan dipaparkan dalam waktu dekat atau dalam nanti sore. Tentunya ini juga menjadi pertanyaan dari publik untuk bisa diungkap bagaimana kasus ini sebenarnya terjadi dan juga tidak lagi menjadi isu liar beredar di masyarakat. Jati. Ramaditya Domas dari Mabes Polri, dan sebelumnya ada Dana Paramita dari Duren 3 Jakarta Selatan. Terima kasih teman-teman.